Perkenalkan, nama saya Maratu Soliha. Di sini saya akan membahas tentang definisi manfaat peran ruang lingkup dan juga sejarah psikologi pendidikan. Baik, mungkin langsung saja. Yang pertama ada definisi psikologi dan pendidikan. Nah, jadi psikologi ini adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental individu. Nah, secara etimologis, kata psikologi ini berasal dari bahasa Yunani yang yaitu psyche atau yang artinya jiwa dan logos yang artinya yang artinya ilmu. Nah, sehingga secara harfiah berarti ilmu tentang jiwa. Pendidikan itu adalah proses pembelajaran dan pengajaran yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan juga karakter individu. Nah, menurut beberapa pakar, yang pertama menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah usaha untuk memajukan budi pekerti, karakter, pikiran atau intelek dan jasmani anak-anak agar dapat bisa memajukan kesempurnaan hidup mereka. Lalu selanjutnya ada definisi psikologi pendidikan menurut para pakar. Definisi psikologi pendidikan yang pertama itu psikologi pendidikan itu merupakan cabang dari psikologi yang fokus pada pemahaman bagaimana individu ini belajar dan mengajar dalam konteks pendidikan. Nah, sedangkan menurut beberapa para pakar ada 3, yaitu menurut Witherington pada tahun 1952 dan juga menurut Shah pada tahun 2002 dan juga yang terakhir menurut Berloff pada tahun 1985. Baik, langsung saja yang pertama menurut Witherington pada tahun 1952, psikologi pendidikan itu adalah studi sistematis tentang proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia. Sedangkan menurut Shah pada tahun 2002 menyatakan pengertian psikologi pendidikan itu adalah sebuah disiplin psikologi yang menyelidiki masalah psikologis yang terjadi dalam dunia pendidikan. Selanjutnya menurut Berloff pada tahun 1985, psikologi pendidikan itu adalah ilmu berdasarkan riset psikologis yang menyediakan sumber daya untuk membantu guru dalam melaksanakan tugas belajar mengajar secara efektif dan juga efisien. Nah, jadi psikologi pendidikan itu bagian dari psikologi yang khusus untuk mempelajari bagaimana orang belajar dan cara mengajar yang baik. Baik, selanjutnya ada manfaat psikologi pendidikan. Di sini saya menulis ada 3 manfaat psikologi pendidikan. Yang pertama yaitu dengan memfasilitasi proses belajar mengajar yang lebih efektif dengan menerapkan prinsip-prinsip psikologi. Ya, hal ini juga membantu pendidik dalam merancang kurikulum dan juga memahami kebutuhan siswa serta karakter siswa dan membantu pendidik untuk bisa mengatasi masalah perilaku di kelas. Nah, dengan guru memahami tentang manfaat psikologi pendidikan ini, memahami tentang manfaat psikologi pendidikan ini, membantu seorang guru membuat pembelajaran jadi lebih efektif, seperti bisa merancang pembelajaran dan juga bisa lebih memahami siswanya, serta bisa mengatasi setiap masalah apa yang terjadi di dalam kelas, seperti itu. Lalu yang kedua, yaitu membantu guru memahami cara belajar siswa untuk menciptakan metode pengajaran yang lebih efektif lagi, dengan memberikan landasan yang teoritis bagi pengembangan kurikulum dan juga manajemen di kelas. Nah, lalu yang ketiga yaitu mengoptimalkan proses pembelajaran dengan memahami faktor kognitif, emosional, dan juga sosial siswa. Dengan mempelajari ini, jadi guru itu bisa membuat pembelajaran yang lebih maksimal dan bisa memahami tentang pikiran, karakter, dan juga perasaan serta lingkungan di sekitar siswanya. Baik, selanjutnya ada ruang lingkup.
Nah, jadi psikologi pendidikan ini berperan penting dalam memahami dinamika proses belajar dan juga membantu guru untuk mengenali peserta didik ketika peserta didik ini peserta didik mengalami kesulitan belajar. Kok peserta didik sih? Maksudnya siswa mengalami kesulitan dalam belajar. Nah, peserta didik dapat membantu untuk mengatasi kesulitan belajarnya tersebut dengan menciptakan strategi pembelajaran yang lebih efektif dan juga sesuai dengan kebutuhan siswa untuk meningkatkan efektivitas sistem pendidikan secara keseluruhan. Selanjutnya ada beberapa ruang lingkup yang perlu diketahui oleh calon pendidik ya. Nah, di sini ruang lingkup pendidikan terbagi menjadi 5 ya. Langsung saja, yang pertama ada perilaku dan kejiwaan peserta didik. Nah, seorang peserta didik memang perlu mempelajari bagaimana siswa berpikir, merasa, dan juga bertindak dalam konteks pendidikan. Seperti perilaku belajar. Nah, bagaimana siswa itu menunjukkan sikap dan juga tindakannya selama proses belajar mengajar dalam proses belajar. Seperti memberikan beberapa motivasi dan juga mengajarkan tentang disiplin dan juga interaksi dengan guru serta teman. Juga harus memahami tentang kondisi mental dan juga emosionalnya. Nah, memahami perasaan siswa seperti kecemasan, seperti rasa kurang percaya diri atau seperti insecure gitu kan ya. Dan stres yang dapat mempengaruhi prestasi belajarnya, prestasi siswanya. Nah, peserta didik juga perlu mengecek tentang perkembangan kepribadiannya. Bagaimana karakter sikap dan juga karakter dan sikap siswa terbentuk dan berubah selama masa sekolah. Lalu yang kedua ada pertumbuhan, perkembangan, dan perbedaan individu. Nah, setiap anak ini memang memiliki proses tumbuh kembang yang unik, ya kan? Psikologi pendidikan juga mengkaji beberapa tahapan seperti tahapan perkembangan kognitif, fisik dan juga emosional, perkembangan fisik dan emosional, dan juga tentang perbedaan individual. Nah, untuk tahapan perkembangan kognitif, bagaimana kemampuan berpikir dan memahami materi pelajaran itu supaya bisa berkembang sesuai dengan usia mereka. Untuk perkembangan fisik dan emosional, perubahan tubuh dan emosi yang mempengaruhi kesiapan tentang belajarnya dan tentang perbedaan individual itu memang beberapa siswa memiliki karakter yang unik dan juga tumbuh kembang yang unik. Nah, maka dari itu perlu untuk mengetahui tentang perbedaan setiap individu siswa dengan mengidentifikasi perbedaan kemampuan, minat, dan juga gaya antar belajar siswa agar pembelajarannya itu dapat disesuaikan. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu ada teori, proses, strategi, dan strategi pembelajaran. Nah, bagian ini membahas tentang berbagai teori dan metode yang digunakan untuk membuat proses belajar menjadi lebih efektif. Contohnya seperti teori belajar, strategi pengajaran, dan juga proses belajar. Untuk teori belajar, misalnya contoh untuk teori yang belajar ya, seperti teori behaviorisme, kognitivisme, dan juga konstruktivisme yang menjelaskan bagaimana siswa itu bisa memperoleh pengetahuan secara mudah dan juga bisa dicermati dengan bahasa yang mudah dimengerti. Lalu ada juga menggunakan dengan strategi pengajaran yang kedua, yaitu dengan melakukan teknik pengajar yang sesuai dengan karakteristik siswa seperti pembelajaran kooperatif, diskusi, atau pembelajaran berbasis proyek atau mengikut sertakan siswa dalam pembelajaran tersebut.
Lalu yang selanjutnya ada proses pembelajaran. Contohnya dengan melakukan langkah-langkah yang terjadi saat siswa itu menerima dan juga mengelola dan mengingat setiap informasi yang ia terima. Lalu yang keempat ada evaluasi dan pengukuran dalam pendidikan. Nah, psikologi pendidikan ini juga fokus pada cara menilai hasil belajar siswa secara objektif dan juga adil. Lalu yang terakhir ada pengaruh sosial dan budaya terhadap pendidikan. Lingkungan sosial dan budaya itu memang sangat mempengaruhi cara siswa belajar dan juga berinteraksi. Nah, di sini yang paling penting itu peran keluarga dan juga teman sebayanya. Nah, bagaimana dukungan dan tekanan dari lingkungan sekitar untuk mempengaruhi motivasi dan juga prestasi belajar siswa tersebut, terutama peran keluarga dan juga peran orang tua. Ada juga mengikuti norma dan juga nilai budaya. Ini memiliki pengaruh kebiasaan tradisi bahasa yang berbeda dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada peran psikologi pendidikan. Nah, psikologi pendidikan itu berperan penting dalam pembelajaran di sekolah dasar dengan membantu memahami setiap prinsip-prinsip psikologis yang mendukung efektivitas belajar dengan beberapa faktor seperti kecerdasan, minat, motivasi, dan juga kematangan siswa untuk mempengaruhi hasil belajarnya. Dengan menerapkan prinsip psikologi, guru itu dapat merancang metode pembelajaran yang sesuai dengan melakukan evaluasi yang adil dan juga serta menyesuaikan strategi mengajar dengan karakteristik dan juga kebutuhan siswanya. Selanjutnya ada peran psikologi pendidikan. Di sini saya menulis ada 5 peran psikologi pendidikan. Yang pertama dengan mengembangkan kurikulum, membentuk karakter siswa, dan meningkatkan efektivitas pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan juga yang terakhir mengatasi permasalahan belajar. Yang pertama yaitu adalah mengembangkan kurikulum. Maksudnya bagaimana? Nah, maksudnya dengan mengembangkan kurikulum ini dapat membantu membuat pelajaran yang sesuai dengan setiap kebutuhan siswa, karena siswa itu unik ya, ada berbagai macam karakter. Lalu yang kedua ini ada yaitu membentuk karakter siswa. Dengan membentuk karakter siswa ini membantu siswa menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Lalu yang ketiga ada meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, seorang pendidik jika membantu meningkatkan efektivitas pembelajaran itu maka dapat membantu proses belajar jadi lebih efektif dan juga lebih mudah untuk siswa memahami tentang apa dan bagaimana cara mengelola dan juga memahami hal tersebut. Lalu yang ketiga ada evaluasi hasil belajar. Nah, guru itu menilai kemampuan siswanya dengan adil dengan cara mengevaluasi hasil belajar siswa seperti melakukan tes setiap minggu ataupun tes tahunan seperti ujian semester seperti itu. Lalu yang terakhir ada mengatasi permasalahan belajar, yaitu dengan membantu menemukan solusi jika siswa mengalami kesulitan belajar. Seorang guru perlu mendekati beberapa siswanya yang memiliki karakter yang unik. Guru membantu ia seperti bertanya kenapa dan bagaimana gitu. Lalu kita bisa dapat membantu permasalahan siswa dan juga membantu memberikan solusi serta mengatasi masalah yang siswa ini miliki gitu. Mungkin seperti itu ya. Jika ada yang salah bisa dikoreksi. Selanjutnya yang terakhir ada sejarah psikologi pendidikan pada periode awal sebelum abad ke-19. Jadi, psikologi pendidikan itu belum berdiri sebagai ilmu tersendiri, masih bercampur dengan filsafat dan juga pendidikan umum. Sedangkan pada abad akhir ke-19, psikologi pendidikan itu sudah mulai berkembang
dan sebagai cabang ilmu tersendiri seiring kemajuan psikologi eksperimental dan penelitian tentang belajarnya. Lalu pada awal abad ke-20, ini muncullah tokoh-tokoh seperti Edward Thorndike yang menekankan tentang pentingnya eksperimen dalam pendidikan, dan sejak itulah mulai diterapkan prinsip-prinsip psikologi dalam pendidikan, dalam pembelajaran. Lalu pada pertengahan abad ke-20, teori-teori belajar ini seperti behaviorisme, kognitivisme, dan juga humanisme ini semakin memperkaya kajian psikologi pendidikan. Dan pada akhir abad ke-20 sampai sekarang, psikologi pendidikan itu semakin berkembang dengan pendekatan multidisiplin dan juga menggabungkan beberapa aspek sosial, budaya, dan teknologi dalam proses pendidikan. Jadi intinya psikologi pendidikan ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan terus berkembang seiring perubahan zaman dan kebutuhan pendidikan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan juga tolong dibenarkan, silakan di komen di bawah.